Halo semuanya, bertemu lagi di channel kesayangan kamu, Edi Baim Ngevlog. Oke, terima kasih buat kamu yang sudah klik video ini. Buat kamu yang baru ketemu dengan channel saya, jangan sungkan-sungkan untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga notifikasinya. Terima kasih buat kamu yang sudah subscribe. Oke, dalam video kali ini saya akan sharing-sharing lagi dengan kalian semua pecinta channel saya, sharing-sharing di dunia barbershop atau dunia potong rambut. Banyak sekali saya lihat di kolom komentar atau di sosial media tentang bagaimana sih kita ngobrol-ngobrol dengan pelanggan. Saya masih grogi saat mau ngobrol dengan pelanggan waktu saya buka potong rambut. Oke, mungkin dengan video ini kamu bisa menemukan solusi-solusi tentang kesulitan-kesulitan kamu saat melakukan aktivitas cukur rambut. Simak terus videonya setelah yang satu ini. Oke, sering sekali saya juga dulu mengalami waktu pertama kali saya menekuni dunia potong rambut ini. Saat ada customer yang akan potong atau pelanggan yang akan potong, dan pelanggan pertama maksudnya belum pernah potong sama saya sama sekali, itu saya bingung. Waduh, ini nanti ngobrol apa, ini nanti gimana saat melanjutkan proses pemotongan rambutnya. Masa cuma diam aja, kan tidak enak, mau ngobrol apa. Nah, di sini saya akan memberikan tips-tips cara berkomunikasi atau cara awal-awal kita ngobrolnya. Oke, pasti saat pertama kali kita buka potong rambut atau kita cukuran atau kita baru saja menekuni dunia potong rambut ini, pasti hal seperti itu akan kita alami. Bagaimana cara mengatasinya supaya enak saat kita melakukan beraktivitas? Yang pertama yaitu penampilan dulu. Yang pertama penampilan, dari cara kita berpakaian, baju kita bagaimana, celana kita bagaimana. Ini hanya saran saja, kalau bisa kita berpakaian itu yang pantas sopan itu tidak harus mahal dan tidak harus branded. Yang penting itu pantas, yang enak dipandang mata. Maksudnya ya kita itu mengikuti trennya masa kini lah, masa saat ini. Misal pakai kaos seperti ini ya juga tidak apa-apa, yang penting pantas. Pakai celana panjang boleh, celana pendek boleh, asal itu kita pakai sepatu. Yang kenapa kita harus berpakaian yang pantas, yang berpakaian yang bagus? Maksudnya bagus itu enak dipandang mata, bukan bagus karena mahal atau brand. Kenapa kok harus saya sarankan begitu? Karena setiap orang kali pertama datang itu yang tujuannya dipandang itu kita shred. Dilihat dulu barberman-nya, shred. Oh, ini masnya dari penampilan oke, dari cara dia berpakaian oke, cara dia memadukan warna pakaiannya itu oke. Ya udah, saya percaya bahwa mas ini juga bisa motong rambut saya. Pasti customer ada pemikiran gitu. Nah, itu yang pertama, supaya kamu nanti enak cara berkomunikasi. Setelah kamu berpakaian itu tadi, berpakaian kamu oke, penampilan oke, terus cek juga kamu bau badan atau tidak. Jika kamu merasa jika keringatan dikit kamu bau badan, ada customer yang suka wangi, ada customer yang tidak suka wangi. Jadi solusinya adalah pakai deodoran yang tidak menimbulkan wangi, atau deodoran yang wanginya itu tidak terlalu tajam.
tidak perlu pakai parfum, yang penting kamu itu tidak bau badan. Parfum itu kadang customer itu tidak suka wangi, kadang kalau ada parfum-parfum tertentu yang membuat customer itu tidak nyaman karena wanginya itu terlalu menyengat, itu juga ada. Jadi lebih baik ambil menyengatkannya saja, yaitu jangan sampai bau badan. Dan selanjutnya datanglah customer ya, setelah itu tadi semua udah oke, penampilan oke, bau badan sudah tidak, dia pasti akan duduk di kursi tempat pemotongan rambut tadi, dia duduk plek. Nah, disitulah kita akan mengawali komunikasi. Gimana cara mengawalinya? Ya sudah, kita pasang dulu tisu lehernya, kita pasang. Pak, misalnya bapak ini ya customernya, Pak dari mana? Misal ini orang pertama, pura-puranya ini customernya orang pertama. Pak dari mana? Sama Pak, oh dari rumah Mas, sambil pasang clipnya. Oh rumahnya mana Pak? Jika kita belum tahu, oh rumahnya itu Mas, ada perempatan belok kiri kanan baik, kayak lagu jadinya kan. Berarti ini customer enak diajak ngobrol ya, terus kita ajak ngobrol. Itu adalah awal mula proses komunikasi. Jika kamu masih bingung, yang pertama itu tadi, Pak gimana? Kalau sudah dijawab ya sudah, itu tadi, rumahnya mana Pak? Setelah selesai pasang tip, itu untuk ngobrol selanjutnya, itu setelah selesai semua kita tanya, Pak ini mau dipotong apa mintanya? Jika di barbershop itu ada gambar-gambar yang terpampang, coba Pak milih mana pengennya. Dia pasti akan lihat-lihat. Kita santai aja, dia pasti akan lihat-lihat. Santai, kita relax ambil dia, santai, kita menunggu dengan santai juga. Jika dia, aduh Mas saya tidak punya pilihan, ya terserah Mas aja lah bagaimana. Nah di situ kamu harus bisa memberikan solusi. Solusinya gimana ya? Seperti yang video saya sebelumnya, kita harus mengerti tentang knowledge, skill, dan attitude. Knowledge berarti kita harus mengerti tentang bentuk kepala, model kepala, bentuk wajah, maksudnya tadi bentuk wajah, model kepalanya, terus jenis rambutnya bagaimana. Lalu situ nanti kita akan memberikan solusi. Oh iya Pak, misalnya tadi customernya rambutnya keriting, iya Pak ini karena rambutnya agak ikal Bapak, ini mending saya sarankan untuk potongan seperti ini Pak. Misalkan taper, ini potongan sejuta umat Pak, semua profesi cocok. Kita beri solusi dia, karena dia tidak tahu mau dipotong seperti apa, manut nurut ya. Kita sebagai konsultan atau tukang potong yang selain bisa memotong rambut juga bisa memberikan solusi tentang kesulitan customer itu tadi, maka kita sarankan untuk seperti ini Pak potongannya. Ya wis Mas, manut Masnya aja gimana supaya bagusnya. Lalu di situ kita eksekusi, kita potong. Nah saat potong itu juga kita harus ngobrol lagi kan, apa ini nah caranya, yaitu kita tanya, Pak aktivitasnya sehari-hari apa? Alah Mas buka toko di rumah. Gimana Pak, dagangan apa Pak? Akrab aja, kita santai ngalir aja, dia jawab, kita tanya, dia jawab. Oh ya gimana Pak, sudah punya anak berapa Pak? Anak yang pertama saya berapa? Oh iya, santai. Kalau anak Bapak yang pertama itu kelas berapa? Oh ya, terus yang kedua Pak? Enak loh. Terus lanjut terus itu pertanyaan itu dari anak. Nanti kita bahas anak pertama, kita bahas anak kedua. Setelah kita bahas anak kedua, kita bahas kesibukan istri apa Pak? Oh istri cuma, dia jawab, oh istri cuma aja Mas, di rumah juga bantu-bantu di toko. Ya biasalah Mas, seorang istri pasti masak dan
ngurus anak. Oh iya pak, berarti istri juga bantu bapak berdagang ya di rumah? Tanya. Karena dia berdagang, kita tanya, pak dagangannya apa aja pak di rumah? Macam-macam mas, misalnya dia jawab ada gas, ada galon, ya kita tak ganti jawab, oh iya pak gimana pak harga penjualan galon naik apa turun? Oh iya pak gimana harga penjualan gas naik apa turun? Terus sambil kita ngobrol-ngobrol. Pasti nanti akan santai, kita akan santai, dan customer itu pasti akan merasa nyaman dengan kita kalau kita ngobrol. Jangan menjadi seorang tukang cukur yang pendiam, wajahnya sangar saat ada orang potong. Mau potong apa pak? Dia pasti akan takut. Dia mau potong apa? Potong apa? Kan mati dia. Anu mas, potong pendek mas. Oke, ya udah pak. Potong pendek. Oke pak, gini pak ya. Kan tidak enak. Pasti dia nanti tidak akan kembali lagi. Wes pasti. Coba kalau kita pak, potongnya gimana? Oh iya pak, ini rambutnya begini, bapak harus potongnya begini, kan enak. Jadi selain kita sebagai tukang cukur rambut itu kita harus memberikan solusi, karena orang yang datang di tempat potong rambut itu adalah orang yang sedang bingung. Maksudnya bingung ini rambut saya ini mau di model apa, model rambut saya ini keriting, saya harus potong apa yang pantas. Nah itu adalah tugas kita sebagai tukang cukur, memberikan jalan keluar, memberikan solusi model rambut apa yang cocok untuk bapak-bapak ini. Oke, mungkin sedikit membantu sharing-sharing saya ini tadi, bagaimana sih cara kita berkomunikasi dengan customer, apa sih yang dibahas supaya enak. Nah ini saya beritahu ya, kadang customer itu datang sering menjadi pelanggan kita itu bukan karena potongan kita bagus. Ya potongan kita itu harus bagus, memang benar harus bagus. Kalau kita belum bagus ya mungkin itu perlu latihan lagi dan mempertambah jam terbang. Tidak semua orang itu setelah latihan langsung bagus hasilnya, itu tidak ada yang instan, pasti semuanya butuh proses. Tapi lebih bagusnya lagi itu kita melengkap semuanya. Pertama, potongan kita bagus. Kedua, kita orangnya ramah. Ketiga, penampilan kita oke. Keempat, kita bila diajak komunikasi selalu enak, nyambung. Topik MotoGP oke, kita bisa ngobrol tentang MotoGP ya. Itu kita juga harus upgrade itu semua, harus mengerti tentang perkembangan olahraga. Ngobrol tentang sepak bola, Piala Dunia, kita juga tahu. Misalkan customer ini seleranya soalnya beda-beda. Customer ini senang melihara burung berkicau, kita juga harus tahu. Walaupun kita tidak hobi, kita harus cari tahu tentang burung berkicau itu gimana, berapa sih harga murah, berapa sih harga burung kacer. Nah, itu kita harus tahu. Kita itu harus seperti Google, walaupun tidak sepintar Google, kita harus seperti Google ibaratnya. Jadi kita mengimbangi apa yang orang ketik di Google itu tadi, atau apa kesenangan customer harus kita ajak ngobrol di arah itu. Jangan customernya itu misalkan customernya itu seorang pedagang, tapi kita ngobrolnya di pemain sepak bola. Kadang pedagang itu kan sibuk juga, misalkan pedagangnya tidak suka nonton bola, tapi kita ngobrolnya bola. Pas ngobrol, pak kesibukannya apa pak di rumah dagang? Oh iya pak, kemarin waktu pertandingan Prancis melawan Jerman gimana pak ya? Nah, ada enak. Dia pasti bingung loh, ini masnya ini maksudnya apa ya? Ngobrol tentang, padahal tanya dagang kan tidak nyambung kan. Nah makanya
kita harus selain pintar potong rambut, pintar komunikasi, juga pintar di segala hal. Jangan cuma menjadi tukang cukur rambut yang hanya bisa mencukur, tapi dari komunikasi kita kurang, dari soal keramahan kita kurang, dari attitude kita kurang, dari penampilan kita kurang. Oke, semua yang kurang-kurang itu semoga dengan video ini bisa memberikan edukasi yang bermanfaat buat kalian semua yang seprofesi dengan saya. Saya di sini hanya sharing seperti yang saya katakan di video-video saya sebelumnya. Saya di sini hanya sharing, bukan menggurui, sharing. Jadi kan enak, kita saling membantu. Saya pun dulu juga belajar, jadi setelah saya terapkan, oh ternyata begini. Oke, itulah tadi video dari saya, bagaimana sih cara kita berkomunikasi dengan customer saat kita potong rambut. Mungkin dengan video ini bisa membantu teman-teman semua saat berkomunikasi dengan customer. Jika lupa apa yang pertama, silahkan diputar ulang video saya ini. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Oh iya, jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Jangan lupa di share di akun media sosial kamu. Jangan lupa juga tuliskan pesan di kolom komentar apa manfaat video ini. Silahkan tulis pesan di kolom komentar, komentar yang positif saja, yang negatif tidak usah ditulis, simpan dalam hati. Oke, see you next video. Jangan telat cukur.